Assalamualaikum Ustaz. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar ya, suaranya bagus. Kedengaran Ustaz, kedengaran. Ustaz, nih kita tunggu jam 10 kurang lebih lah Ustaz. Bentar lagi akan kita mulai jam 10, kita tunggu beberapa partisipan lagi. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Sudah bisa kita mulai sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang paling utama mari kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kepada kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat berkumpul kembali pada kajian daring Ramadan Masjid Al-Ikhlas Pusat Bangkan. Yang saya muliakan Ustadz Dr. Ilham Maulana yang hari ini akan memberikan materinya kepada kita semua yang insya Allah bertemakan tentang iman dan aman. Dan yang saya muliakan juga pada jamaah kajian daring Ramadan. Insya Allah kajian daring Ramadan ini akan kita mulai pukul 10 sampai dengan pukul 11.30. Untuk materinya Ustadz pukul 10 sampai jam 11 dan kita akan mengadakan sesi tanya jawab 30 menit lebih kurang dari pukul 11 sampai 11.30. Tanpa saya memperpanjang lagi, saya persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan kajiannya tentang iman, dan aman. Silakan Ustadz.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah. Sidang jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi oleh Allah dua hal yang kita butuhkan hari ini. Hadiri kajian daring pada pagi ini. Dua hal itu adalah yang disebut oleh moderator tadi, yaitu imun yang cukup dan iman yang cukup. Ada orang yang barangkali punya imun yang cukup, tidak memiliki ketertarikan untuk mengikuti karena dipengaruhi mungkin oleh keadaan imannya. Atau yang barangkali keadaan imannya sedang memuncak, tapi barangkali secara imun dia sedang bermasalah. Dia terbaring dan tidak bisa menatap layar kaca seperti yang lain. Alhamdulillah, agama Islam ini adalah agama yang berbasis pada keseimbangan, di mana semua komponen tersusun sedemikian rupa sehingga bersinergi satu sama lain. Dan manusia didatangkan oleh Allah ke bumi bukan sebagai penduduk bumi. Kita adalah pendatang. Jadi kita bukan asolo. Kita adalah pendatang di bumi. Dengan misi yang luar biasa. Misi kita di bumi adalah sebagai khalifah. Siapa itu khalifah? Khalifah itu adalah yang bertugas untuk mengatur, mengelola. Supaya apa? Supaya semua yang sudah diciptakan oleh Allah dengan seimbang itu tidak rusak. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, wa wada'al mizan. Dan dia, Allah menciptakan keseimbangan. Al-mizan. Alla tatghaw fil mizan. Jangan sampai kalian rusak keseimbangan itu, kata Allah Subhanahu. Jadi Allah membuat semuanya seimbang. Supaya kita tidak merusaknya kemudian. Diakui atau tidak? Di dalam ayat yang lain, kemudian Allah menyebutkan bahwa Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan yang terjadi di laut dan di darat, semuanya adalah karena manusia. Yudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kemudian Allah munculkan sebagian kecil saja dari akibat perbuatan mereka supaya mereka kembali lagi, sehingga kembali lagi menjadi penjaga keseimbangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keseimbangan yang Allah ciptakan ada pada diri kita sendiri. Di dalam surah Yasin Allah menyebutkan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan pasangan untuk segala sesuatu. Pasangan yang dimaksud oleh Allah salah satunya adalah supaya keseimbangan tadi tercipta dengan demikian. Jadi kata Allah, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan supaya seimbang tadi pada segala sesuatu. Mimma tumbitul ardh, dari yang tumbuh di bumi, wa min anfusihim, atau pada tubuh kalian sendiri ada keseimbangan. Wa mimma la ya'lam, atau dari bagian-bagian yang kita belum sampai ilmu lagi kita di situ. Semua ada keseimbangan. Nah, di tubuh kita sendiri, apa keseimbangannya dalam tubuh? Dalam tubuh kita minimal, sebelum kita bicara yang lain-lain, ada kiri, ada kanan misalnya dan seterusnya. Allah menciptakan dalam tubuh kita ada rohani dan jasmani. Ketika Allah menciptakan manusia, maka jasmani dan rohani ini disebut-sebut oleh Allah. Jasmani diciptakan dulu, kemudian baru ditiupkan rohani. Kata Allah di surat Al-Hijr, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun." Dan sungguh diciptakan manusia, tubuhnya itu dari
tanah kering. Tanah kering, tanah liat kering yang diberi bentuk. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris sam. Sementara jin kata Allah diciptakan dari api yang membara. Kemudian kata Allah setelah diciptakan kita dalam bentuk tubuh, dalam bentuk jasmani, kemudian Allah mengatakan, "Idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Kemudian setelah tubuh kita diciptakan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meniupkan ruh ke dalam. Meniupkan ruh ke dalam. Ruh inilah yang menjadi ruhani. Berasal dari kata ruh, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi ruhani. Kemudian yang tadi jasad, kita sebut dalam bahasa Indonesia menjadi jasmani. Jadi ada jasmani, ada ruh. Sehingga ada dua hal yang kemudian yang mempengaruhi daya tahan dari jasmani dan ruhani. Jasmani, daya tahannya disebut dengan imun. Ruhani, daya tahannya disebut dengan iman. Dan dua-dua ini harus dipunyai oleh manusia secara seimbang. Kalau manusia tidak memilikinya menjadi seimbang, maka manusia ini akan keluar dari kenormalan. Manusia ini tidak memiliki mizan. Ada orang yang barangkali imannya kuat, tapi imunnya tidak kuat. Maka dia tidak akan sanggup untuk berbuat. Untuk mengaplikasikan imannya. Padahal iman itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi terminologi, manifestasi, aplikasi dari iman itu sendiri justru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berbuat, beraktivitas, berjihad dengan harta dan dengan jiwanya. Siapa yang mampu berjihad dengan harta dan jiwanya? Kalau kita sehat secara jasmani, walaupun iman kita sudah ada. Karena itu memiliki iman saja, tidak memiliki jasmani yang kuat, itu juga tidak seimbang hidupnya. Jadi keseimbangan ini, di mana-mana Allah sebutkan berkali-kali. Bahkan tentang akhirat dan dunia, Allah sebutkan, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Habis-habisanlah kalian untuk memperebutkan karunia Allah yang diperuntukkan buat kalian di hari akhirat. Tapi jangan lupa bahwa kalian masih, sehingga nasib di dunia itu harus diperhatikan juga. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuat untuk akhirat. Jadi keseimbangan ini menjadi mutlak, menjadi sebuah keniscayaan, dan ini disuruh oleh agama. Itu sebabnya Nabi juga menyuruh kita untuk berbuat penuh pertimbangan dan perhitungan dalam beberapa hal. Termasuk ketika kita melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, wahtisaban itu banyak yang mengartikan dengan penuh keikhlasan. Tapi ihtisaban sebenarnya bahasa asli dari ihtisaban berasal dari kata hisab. Hisab itu bermakna hitung. Jadi imanan wahtisaban itu berarti artinya penuh keimanan dan penuh perhitungan. Apa makna perhitungan? Kita menghitung-hitung sendiri juga kira-kira ini akan harus berpuasa atau harus membuka untuk menggantinya di hari-hari akan. Begitu juga waktu malam. Supaya apa? Supaya keseimbangan jangan terganggu. Allah tatghaw. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bang, isu kemarin itu ketika COVID sedang heboh-hebohnya, supaya kita jangan berpuasa. Karena kalau berpuasa, maka nanti imun sistem kita akan terganggu, sehingga kita akan gampang diserang oleh COVID. Diakui atau tidak, ternyata COVID ini tidak bisa menembus dengan gampang imun sistem manusia. Karena itu, data menunjukkan bahwa di antara semua orang yang terinfeksi virus corona, hanya 15% saja yang sakit dibuatnya. Hanya 15% saja yang sakit disebabkan oleh virus corona. Sementara 85% tidak mengalami sakit, bahkan tidak menunjukkan gejala. Maka itu sebenarnya yang paling berbahaya buat orang-orang sekitarnya. Karena dia telah sakit, tapi dia tidak sakit. Virusnya sudah ada, tapi virus tidak berhasil mengalahkan dia. Cuma yang bermasalah adalah dia bisa mentransfer virus itu kepada orang-orang lain di sekitar. Orang yang seperti itu disebut dengan OTG. Orang tanpa gejala. Dan ini lebih banyak daripada orang yang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Bahkan orang-orang yang sudah dites swab sekalipun, dengan hasil positif, misalnya, terjangkit corona, orang ini sendiri pun banyak yang masuk rumah sakit, tapi tidak dilakukan apa-apa. Karena apa? Karena orang ini sehat walafiat, tidak ada masalah apa-apa. Hanya dirumahkan di rumah sakit, diisolasi, sampai ditunggu bahwa mereka negatif kembali. Jadi imun sistem ini tidak gampang ditembus ternyata, tidak gampang ditembus oleh virus corona. Karena itu, untuk menghadapi COVID-19 ini, hal pertama yang paling harus kita jaga adalah imun sistem kita. Supaya imun sistem kita tidak rusak. Dan sebenarnya, apakah puasa itu melemahkan imun sistem kita? Ternyata tidak. Hasil penelitian, hasil pengamatan menunjukkan ternyata puasa yang benar justru akan memperbaiki jaringan-jaringan sel yang rusak di dalam tubuh. Itu sebabnya para dokter di luar negeri itu banyak yang sekarang ini menjadikan puasa sebagai salah satu terapi untuk pasien mereka. Bahkan hewan yang pada dasarnya sekeluarga, sekerajaan dengan manusia, satu kingdom dengan manusia, yaitu animalia. Hewan itu ketika dia sakit, maka salah satu hal yang tidak dia lakukan adalah makan. Hewan ketika sakit, maka dia akan berpuasa. Bahkan manusia juga demikian. Manusia sebenarnya diciptakan oleh Allah supaya seleranya hilang saat sakit. Mengapa demikian? Supaya kita tidak makan. Supaya kita berpuasa kemudian. Ketika kita berpuasa, maka tubuh kita akan berkonsentrasi, memfokuskan seluruh energi untuk penyembuh. Sehingga tidak perlu energi untuk menggiling makanan. Dan tetapi manusia kan tidak sabar untuk menanti waktu yang terlalu lama bagi penyembuh. Karena itu dibuatlah obat-obat yang membuat selera makan kembali datang meskipun dalam masa sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sistem kekebalan tubuh sebenarnya justru bisa diregenerasi oleh puasa yang kita lakukan. Karena itu tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa puasa itu akan menurunkan imun sistem. Justru puasa itu akan menaikkan imun sistem. Maka orang-orang yang rajin berpuasa, bahkan yang kita bicarakan di sini adalah puasa sunnah, maka dia akan sering melakukan detoksifikasi dalam tubuhnya. Nah, salah satu dari sisi puasa yang berfungsi kita adalah itu seperti proses detox, proses penghilangan racun. Ada banyak sekali di antara kita yang memasukkan racun setiap hari ke dalam tubuh. Zat pewarna, zat pengawet, zat penyedap, ya, belum lagi makanan-makanan yang tidak baik lainnya. Semuanya masuk ke dalam tubuh. Karena itu seseorang yang berpuasa dengan ideal, maka dia sebenarnya akan berhasil untuk menjaga kesehatannya untuk lebih baik daripada sebelumnya. Tapi sayangnya, kalau di tempat kita, permasalahannya justru muncul ketika buka puasa. Karena pada saat buka puasa,
itu orang memakan makanan dengan luar biasa banyak. Saking banyaknya, kadang-kadang banyak orang yang nggak sanggup tarawih setelah jali. Ya. Dengan rasa kantuk yang datang setelah makan yang kebanyakan, itu biasanya disebabkan karena energi kita yang kurang. Energi kita sudah difokuskan untuk mencerna makanan yang baru saja dimasukkan ke dalam. Maka kita akan terasa ngantuk. Justru itu dua hal lah yang menjadi senjata setan, yaitu lambung dan ngantuk. Maka dalam salah satu dalil disebutkan bahwa salah satu ciri hamba Allah adalah lambungnya jauh dari tempat. Kenapa lambung yang disebut? Karena setiap saat lambung dimasukkan isi, maka kita akan ingin ke tempat. Boleh lihat, biasanya kalau habis makan paling enak tidur. Ya, habis makan enak kali kalau tidur entar. Ya, habis makan. Itulah mungkin filosofi kenapa dalam rapat-rapat makan dengan istirahat itu disatukan. Isoma. Istirahat, sholat, makan. Yang biasa jalan cuma dua. Yang mana itu? Isma. Istirahat dan makan. Sholat, nggak sempat. Biasanya, harusnya kalau diikuti persis seperti yang tersebut di situ, aman. Isoma. Istirahat dulu. Sholat, baru makan kemudian. Habis itu langsung masuk rapat. Tapi coba lihat di rapat-rapat biasanya. Ketika dibilang waktu isoma, maka apa yang dilakukan orang pertama? Makan. Maka kebalik jadi. Makan, dibalik-balik sama dia. Makan, istirahat, baru sholat. Kalau masih ada waktu sisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puasa itu menyehatkan banyak orang. Terutama salah satu yang dilakukan oleh puasa adalah membakar lemak yang sudah tertimbun sekian lama di dalam. Dan lemak ini adalah penyebab penyakit, salah satu dari penyebab penyakit yang luar biasa. Dan COVID-19 kemarin itu ternyata menurut pengamatan COVID-19 ditemukan bahwa orang-orang yang terinfeksi dengan virus ini, tapi kemudian mengalami sakit yang luar biasa sampai harus diopname, kemudian sesak nafas dan sebagainya. Biasanya adalah orang-orang yang justru memiliki penyakit bawaan lain. Misalnya dia memiliki penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, dan sebagainya. Penyakit-penyakit lain yang penyakit kronis lainnya. Dan orang-orang yang seperti inilah yang sebenarnya termasuk dalam 15% yang kita sebutkan di awal tadi. Yaitu orang-orang yang sebenarnya imun sistemnya bermasalah. Itu sebabnya dia mengalami sakit kemudian ketika virus corona datang. Sementara orang-orang yang lain yang mempunyai imun sistem yang bagus, justru aman-aman saja. Nah, ini dari sisi imun sistem. Karena ceritanya sebenarnya, nah ini sebelum kita masuk ke dalam iman. Ceritanya sebenarnya adalah kita ingin merasa aman. Apa itu aman? Aman itu adalah bebas dari ketakutan, bebas dari kesedihan. Tidak ada lain. Itulah aman. Aman adalah bebas dari ketakutan, bebas dari kesedihan. Apakah tentang aman ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya. Ketika Allah mengusir Adam dan Hawa dari surganya, Allah mengatakan, "Qulnah bitu minha jami'a." Keluar kalian dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti akan aku kirimkan instrumen untuk kalian, hidayah. Faman tabi'a hudaya. Siapa yang mau ikut apa yang disebutkan oleh hidayah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka dijamin dia akan aman. Bahasa Allah aman di dalam surah Al-Baqarah ini adalah dengan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan merasa ketakutan, dia tidak akan merasa. Bahasa lain, dia aman. Jadi untuk aman sebenarnya sudah dikirim oleh Allah instrumennya. Instrumennya jelas. Apa itu? Al-Quran dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas sekali, untuk imun ada, untuk iman ada. Untuk imun, apa petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sumu tasihu, berpuasa supaya kalian sehat. Apalagi petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Makan itu dibagi menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga. Karena itu jangan pernah makan sampai ada sendawa. Kita justru itu jadi indikator. Ya kan? Kita makan terus sampai wah, udah kenyang. Justru sendawa jadi indikatornya. Padahal Nabi itu tidak menunggu sampai sendawa datang. Karena kalau sendawa datang, itu maknanya berarti sebagian dari udara yang harusnya ada sepertiga di dalam tadi, itu sudah dipaksa untuk keluar. Makanya ada sendawa. Ada orang yang bahkan setelah makan, itu nggak sempat menahan waktu untuk segera ke belakang. Kenapa? Bukan sendawa saja yang keluar. Yang lain terdorong. Kenapa demikian? Terlalu banyak dimasukkan. Dan ini tidak ada dalam petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makan hanya sekedar untuk menegakkan tulang sulbimu saja. Makan hanya sekedar untuk menegakkan tulang sulbimu saja. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam postur tubuhnya ideal. Ideal Nabi. Tidak kurus, tidak kegemukan. Kenapa demikian? Nabi menjaga makanan. Nabi menjaga imun sistemnya. Itu juga sebabnya dilaporkan di dalam riwayat bahwa Nabi seumur hidupnya jarang sekali bahkan tidak mengalami sakit. Tidak mengalami sakit. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi menjaga makanan dan menjaga asupan yang dimasukkan. Dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengatakan, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Yang diberikan kepada kalian itu banyak. Tapi yang kalian makan sebaiknya yang baik-baik saja. Bagaimana kalau aku tidak mau makan yang baik-baik saja? Kata Allah, "Wa ma zalamuna, walakin kanu anfusahum yadhlimun." Kalau kalian tidak mau makan yang baik-baik saja, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah akan terzalimi oleh kalian? Tidak. Wa ma zalamuna. Allah tidak akan bisa dizalimi oleh mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Justru mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa yang terzalimi? Imun sistem mereka terganggu karena. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini tentang imun sistem yang ternyata digambarkan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga sebabnya di dalam Al-Quran ada makanan-makanan yang haram, ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan. Ada banyak yang bertanya kemudian, kalau ini tidak boleh dimakan, untuk apa Allah ciptakan? Dalam salah satu pengajian, seorang jamaah pernah bertanya kepada saya tentang babi. Ustaz, kalau babi tidak boleh dimakan, haram dimakan, jadi untuk apa Allah ciptakan? Saya balik bertanya kepada dia, apakah Anda memakan kotoran? Apakah Anda memakan kotoran lembu dan sebagainya? Tidak, katanya. Lalu menurut Anda kenapa dia diciptakan? Tidak semua yang diciptakan oleh Allah kita makan. Ada yang diciptakan oleh Allah untuk kita makan. Ada yang untuk kita gunakan dalam hal yang lainnya kemudian. Ada yang diciptakan oleh Allah untuk perbandingan. Termasuk babi. Tapi Allah selalu memberikan alternatif. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih mana yang. Tapi Allah memberi kita kesempatan untuk memilih sendirian. Tidak dipaksa oleh Allah. Tapi Allah biarkan kita untuk memilih kamu. Tapi Allah sadarkan kita. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa yang baik-baik yang direzekikan buat kalian. Wa zalamuna walakin kanu anfusahum. Kalau kalian tidak mau demikian, jangan kira kamu akan menzalimi Allah dengan tidak mau makan yang disuruh oleh Allah SWT. Justru kalian menzalimi diri kalian sendiri. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua, supaya kita merasa aman, kita membutuhkan
kesehatan rohani. Tadi kita bicara kesehatan jasmani. Hari ini sebenarnya orang-orang habis-habisan untuk berusaha supaya jasmaninya hidup, jasmaninya sehat. Maka ketika kemarin itu disebutkan corona akan menyerang, akan menginfeksi banyak orang, maka orang semuanya ketakutan. Orang semua ketakutan. Tapi peringatan Allah bahwa siapa yang tidak punya iman, maka hidupnya tidak akan tenang, tidak ada yang takut. Jadi sisi kedua adalah iman. Akan kita aman. Untuk apa iman ini? Lagi-lagi Allah menyebutkan iman ini kita punya supaya kita merasa aman hidup. Dari mana iman itu bisa membuat kita menjadi aman? Salah satu ciri iman yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat kedua dan seterusnya adalah wa ala rabbihim yatawakkal. Dan dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Maka ketika kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang juga dua hal yang membuat kita tidak aman tadi. Kita bicarakan. Apa itu? Rasa takut dan rasa gundah gulana. Karena itu hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman ini mempunyai tolok ukur yang luar biasa. Dan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa sangat yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan. Atau biarpun kita belum tahu apa kebaikan di balik, kita sadar bahwa itu adalah karena kebodohan kita, tapi Allah lebih tahu mana yang terbaik. Makanya ketika COVID-19 ini datang kepada kita, coba lihat kronologinya kan waktu COVID-19 pertama datang itu kan datang di negeri kafir, di Wuhan. Ya, saya sudah datang sendiri ke Wuhan. Bahkan saya datang di Wuhan itu bulan Oktober. Saya pulang dari Wuhan itu bulan November. Bulan Desember, COVID diumumkan di Wuhan. Saya pulang bulan November dari Wuhan. Kayaknya teman-teman di kampus pada nanya, jangan-jangan kamu yang bawa virus. Karena begitu saya pulang, langsung virusnya menyebar. Karena saya udah pulang ke Indonesia. Jadi, virus di Wuhan itu muncul di daerah yang tidak mengaku Tuhan. Mereka adalah orang-orang komunis. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka bukan orang. Sehingga waktu pertama virus muncul di Wuhan waktu itu, kita di Aceh, termasuk beberapa penceramah, para dai, kemudian menyebutkan bahwa itu azab untuk mereka. Karena mereka tidak beragama. Karena begini, karena begitu, dan sebagainya. Tiba-tiba, dalam waktu yang sangat singkat, virus itu sampai ke Indonesia. Tiba-tiba, dalam waktu yang sangat dekat, virus itu sampai ke Aceh. Tiba-tiba, dalam waktu yang sangat dekat, banyak korban orang Islam yang justru meninggal dengan virus yang demikian. Bahkan virus itu sampai ke Arab Saudi. Bahkan Masjidil Haram ditutup. Masjidil Nabawi ditutup. Sampai sekarang masih dibatasi aksesnya. Baru kemudian orang berbalik arah. Kemudian orang bertanya-tanya, apa masalahnya? Kenapa Allah membiarkan virus ini datang? Padahal kita kan orang beriman. Sehingga ada beberapa orang yang tadinya ngotot sekali untuk mengatakan Allah akan melindungi orang-orang Islam dari virus yang demikian. Jangan takut. Allah pasti akan melindungi orang Islam dari virus yang demikian. Apa yang terjadi? Ternyata orang Islam pun banyak yang kena. Bahkan ketika wabah di Syam pada zaman Khalifah Sayyidina Umar, pada saat wabah terjadi di Syam, itu beberapa sahabat terbaik terkena oleh wabah itu dan wafat oleh karena itu. Apakah mereka juga bukan orang beriman, bukan orang Islam, sehingga tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Yang syahid, yang wafat di dalam peristiwa wabah di Syam waktu itu, salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diakui oleh Nabi dalam hadisnya, dicintai oleh Nabi. Apa itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu ukuran keimanan. Tidak serta-merta Allah lindungi kita dari wabah yang demikian.
Karena Allah ketika mengizinkan sesuatu terjadi, ada maksud yang tersembunyi yang tidak semua orang akan paham. Lagi-lagi kita butuh satu instrumen yang membuat kita akan paham maksud Allah dari semua kejadian. Maka di dalam surat At-Taghabun ayat ke-11 Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak terjadi musibah apapun pada seseorang kecuali diizinkan oleh Allah. Diizinkan. Kalau tidak diizinkan, maka itu tidak akan. Jadi kalau seandainya virus corona itu sampai ke Aceh, diizinkan oleh Allah sampai. Kalau virus corona itu sampai merenggut nyawa orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah. Jadi demikian. Baru ayat itu kemudian disambung oleh Allah. "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang mempunyai iman di dalam hatinya. Poin kedua. Siapa yang mempunyai iman di dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan pelajaran berharga dari pelajaran berharga baru kita dapatkan kalau iman kita punya. Kita tidak punya iman, kita nggak akan dapat pelajaran. Dan salah satu pelajaran berharga itulah yang akan membuat kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebut. Itu adalah ciri-ciri orang. Dengan kondisi yang demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman tadi dia akan lepas dari ketakutan, akan lepas dari kesedihan. Tapi dia tidak hantam kromo untuk menerjang ke dalam kerumunan orang corona karena yakin bahwa dia beriman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu. Tawakal dalam bahasa Allah baru benar tawakalnya kalau dilakukan berbarengan dengan usaha yang luar biasa. Dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah menyebutkan bagaimana prinsip tawakal di dalam agama kita. Kata Allah, "Faiza azamta wa tawakkal 'ala." Faiza azamta fatawakkal 'ala. Dan apabila kalian sudah berazam dengan azam yang sangat luar biasa. Azam itu artinya adalah tekad yang luar biasa untuk melakukan usaha. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah berusaha bisa-bisa, kira-kira bebasnya demikian. Fatawakkal 'ala Allah, maka tawakal kepada Allah. Itu sebabnya kita tidak akan pernah takut karena apa? Karena kita yakin sekali. Setelah kita berusaha, setelah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang Allah akan berikan kepada kita, kita akan sanggup terima. Itulah yang membuat rasa sedih dan rasa takut hilang dari orang-orang beriman. Inilah yang disebut dengan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang-orang yang beriman kemudian dikasih hidayah oleh Allah dalam hatinya sehingga dia tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih dan apapun yang datang menimpa. Diakui atau tidak, zaman sekarang ketika corona ini datang, banyak sekali kejadian orang yang mengumpat-ngumpat dan sebagainya. Susah kali, selama corona aku nggak bisa gini, ribet kali. Corona ini membuat aku tidak bisa begini, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena dia termasuk orang yang tidak berhasil mendapatkan pelajaran dari sebuah musibah. Karena musibah dari Allah, yang kita sebut musibah, tidak pernah ada keburukan. Dalam agama kita, orang-orang beriman meyakini betul bahwa ma khalaqata hadza batil. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah yang sia-sia. Bahkan kondisi pun yang dibiarkan oleh Allah terjadi, tidak ada yang sia-sia. Yang sia-sia saja tidak ada, apalagi yang membawa malapetaka. Apa makna sia-sia? Sia-sia artinya tidak ada manfaat. Secara tidak langsung Allah berkata bahwa tidak ada kejadian yang tidak ada manfaat. Semua ada manfaat. Tidak ada yang sia-sia. Apalagi yang membawa petaka. Tidak ada yang membawa petaka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah An-Nisa Allah menyebutkan ma asabaka min hasanatin famin Allah. Semua kejadian yang terlihat baik, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan semua kejadian kepada kalian
yang terlihat buruk, itu bukan dari Allah, itu dari kalian sendiri. Dari Allah semua baik. Tapi begitu sampai di kalian, itu terlihat seperti buruk. Sekali lagi saya bilang, terlihat seperti buruk. Kenapa terlihat buruk? Karena kita belum mampu melihat. Kenapa kita tidak mampu melihat? Karena kita tidak punya iman yang cukup. Tidak punya instrumen yang cukup untuk melihat. Jangan lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembeda antara jasmani dan rohani adalah pembeda antara konkret dan pembeda antara jasmani dan rohani adalah pembeda antara sesuatu yang real, yang tangible dengan yang intangible. Yang satu bisa diraba, bisa dilihat, bisa dipegang dan sebagainya. Yang satu lagi tidak. Begitu juga segala sesuatu yang terhubung dengan keduanya, semua sesuai dengan sifat. Yang terhubung dengan jasmani, semua yang tangible. Untuk membuat jasmani kita sehat, maka kita perlu makan. Dan makan itu bisa kita raba. Bisa kita lihat, bisa kita pegang. Tapi untuk menyehatkan rohani kita perlu iman. Iman itu tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita raba, dan hanya bisa kita raba. Bahkan salah satu dari hal utama dalam iman itu justru yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan tidak sampai oleh logika rata-rata manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan imun yang benar, kita barangkali mampu untuk mencerna sesuatu yang terlihat oleh mata saja. Sesuatu yang bisa dipegang oleh panca indera saja. Tapi dengan iman yang benar, kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang secara rata-rata. Itu sebabnya tadi kata Allah, "Wa may yu'min billah yahdi qalb." Siapa saja yang punya iman dalam hatinya, dia akan diajari oleh Allah untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Apa yang tidak terlihat oleh mata? Sesuatu yang jauh lebih bagus, tapi tidak bisa dilihat oleh orang rata-rata. Hikmah di balik kejadian adalah salah satunya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali orang yang tidak paham apa hikmah dari kejadian ini. Dari kejadian corona dan sebagainya. Yang membuat kita hari ini pun harus ketemu di layar kaca. Saya ceramah di ruangan sendirian nih. Ya, sendirian saya ceramah. Memang saya lihat wajah-wajah orang yang menatap TV, menatap layar komputer. Tapi entah semua dengar, entah enggak. Wallahu a'lam, entah semua dengar, entah enggak. Jangan-jangan dia nonton film di situ. Insya Allah dengar, insya Allah dengar. Oh, insya Allah dengar, Masya Allah. Pak Edi langsung menjawab, insya Allah dengar, insya Allah dengar. Ya. Jadi, sengaja kita bilang itu biar kita lihat wajah-wajah yang kemudian ini ya. Pak Said Fadil ini wajahnya begitu aja. Oh, foto rupanya. Foto. Foto rupanya. Ya. Saya pikir kok nggak ada ekspresi ya wajahnya. Yang punya foto. Oh, Masya Allah. Baik, jadi secara kondisi sebenarnya. Ya, oh langsung muncul wajahnya. Masya Allah. Langsung muncul Pak Said. Ya, ya alhamdulillah. Kusyuk menyimak. Banyak diskusi Ustaz, dia nggak ngantuk. Oh, bayar. Supaya diskusi tadi kan dikasih waktu 1 jam ini untuk memaparkan ini oleh Mas Adil. Mungkin kepanjangan ya. Nanti kita fokus aja dulu. Supaya kita masuk ke diskusi ya. Boleh ya? Boleh, boleh. Bagus itu. Nah, jadi saya ambil benang merahnya langsung. Kita ambil kesimpulan langsung biar nanti kita berkembang di diskusi ya. Biar panjang. Jadi secara umum, apa benang merahnya? Allah menawarkan cara untuk menjadi aman kepada manusia. Dan tawaran Allah itu untuk menjadi aman, itu sebenarnya meliputi 2 hal yang harus kita perhatikan. Yaitu imun dan juga iman. Dan dua-duanya itu ada aturannya di dalam Al-Quran. Untuk mempertebal imun, ada caranya dalam Al-Quran. Untuk mempertebal iman, ada caranya dalam Al-Quran. Nabi tidak pernah ke dokter, Nabi. Nggak pernah berobat, Nabi. Nggak butuh paracetamol. Kenapa bisa demikian? Nabi menjaga kesehatannya. Karena Nabi adalah orang terbaik yang mengamalkan.
Sampai-sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau kalian mau tahu isi Al-Quran, lihat saja Nabi SAW. Apa yang terjadi pada Nabi? Itulah Al-Quran. Jadi Nabi SAW mengamalkan Al-Quran dengan sangat sempurna. Karena itu jangan heran kalau Nabi hidupnya sangat aman, baik saat, baik rohani, baik jasmani maupun rohani. Kenapa bisa demikian? Karena petunjuk untuk menjadi aman secara jasmani dan rohani ada dalam. Kita ulang lagi ayat tadi, itulah yang menjadi kesimpulan dari panjang ini sudah kita bicarakan. Apa bunyinya tadi? Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan kamu keluar semuanya dari surgaku, nanti akan kukirimkan kepada kalian petunjuk. Apa saja yang mau mengikuti petunjuk itu, dijamin dia akan aman hidup, hilang ketakutan, hilang kesedihan. Sementara walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, sementara ada orang-orang yang tidak mau ikut petunjukku, bahkan mendustakan petunjukku. Apa yang terjadi pada mereka? Ulaika ashabun nar, mereka menjadi penghuni neraka. Dan tidak disebutkan oleh Allah neraka itu hari akhirat kita dapatkan atau sejak di dunia. Maknanya apa? Sejak di dunia mereka akan merasakan neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan selamanya mereka merasakan neraka. Selamanya apa? Sejak di dunia neraka itu sudah mereka rasa. Makanya banyak orang kaya tidak tenang hidup. Kenapa? Imannya kuat. Atau gara-gara kekayaannya, jangankan iman, imun. Banyak orang kaya yang kemudian imunnya hilang. Meskipun kaya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Pada ujungnya nanti, kenapa dia tidak boleh makan lagi? Hanya boleh minum saja. Ya kan? Saking imunnya sudah. Imannya juga nih. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti yang disebut oleh Allah. Ikuti contoh yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara terbaik untuk memperoleh aman dengan instrumen imun dan iman. Saya akhiri sementara. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kembali kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ilham yang telah memaparkan kajiannya pada hari ini tentang imun, iman, dan aman. Memang kita sebagai umat muslim sangat perlu kita menjaga iman kita, menjaga imun kita, serta kita merasa aman dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk jamaah sekalian yang ingin menanyakan terkait kajian kita pada hari ini, dipersilakan. Adakah yang ingin bertanya tentang kajian kita, Pak Nurdin? Ya, kalau nggak ada lain saya tanya, tapi kalau ada lain yang lain dulu lah. Boleh, silakan Pak Nurdin. Oh, saya dulu ya. Ya, silakan Pak Nurdin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ilham ya. Ilham Maulana. Pak Ilham, terima kasih banyak. Kami berdua Pak Cokani ini ada ini story. Pak Ilham. Ya, silakan Pak Nurdin. Bagus sekali kita diskusi ini. Mungkin pertanyaan saya agak ngawur sedikit ya, jadi diluruskan aja ya. Karena kajian Bapak itu terlalu ilmiah. Yang pertama tentang iman dan imun ya. Iman dan imun. Harus seimbang. Dikatakan kalau badan yang kuat, terdapat pikiran yang waras. Dikehendaki oleh kita, badan kuat, ibadahnya meningkat, kan begitu. Cara menguatkan iman itu dengan ilmu dan diamalkan. Kalau tidak salah saya tangkap tadi. Cara menguatkan imun itu, kalau menurut medis dengan gizi. Gizi itu
kalau gizinya yang bagus, tentu badannya kuat, ibadahnya meningkat. Tapi ada orang imun tubuhnya kuat, ibadah tidak meningkat. Semakin banyak kita makan di bulan puasa, semakin lemas untuk melakukan ibadah. Ini mungkin penyebabnya makanannya tidak halal, itu jawabannya. Nanti bagaimana menurut Ustaz? Tolong di ini. Dua variabel ini perlu diseimbangkan antara variabel iman dan imun supaya bisa jalan dengan tujuan kita ini agar dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini bisa kita tegakkan kemuliaannya. Nah, untuk meningkatkan iman tadi sudah Bapak Ustadz jelaskan secara panjang lebar, dan juga untuk meningkatkan imun. Kalau meningkatkan iman ini dengan banyak kita mengingat Allah, menyebut Allah. Untuk meningkatkan imun ini makan yang sehat. Untuk meningkatkan imun ini ada ukurannya, bisa diukur oleh secara medis. Apakah untuk meningkatkan iman ini ada enggak ukurannya? Bagaimana kita mengukur bahwa iman kita udah kuat? Nah, di level berapa iman kita? Itu satu. Teori medis ini kadang dibantah oleh sebagian teman-teman kita yang sangat sufi. Orang yang melakukan suluk. Orang melakukan suluk tersebut, saya memantau dengan mata kepala, mereka tidak makan, bukan banyak. Makan makanan yang bergizi itu nggak boleh, diharamkan. Ini pertanyaan saya, yang diharamkan ini makanan halal, tapi diharamkan. Bagaimana hukumnya? Itu satu. Yang kedua, mereka itu makannya sedikit, minumnya sedikit, tapi kerjanya kuat. Apa yang membuat dampak orang itu begitu? Itu udah dua pertanyaannya. Ya, udah tiga. Udah tiga pertanyaannya. Ya, kadang-kadang teori ini dibantah oleh mereka. Malah kalau makan mereka kuat itu bisa membuat dampak imunnya turun. Artinya mereka tidak kuat badannya. Dengan makan sedikit, mereka bisa kuat badannya sampai tidurnya 2 jam. Dalam 24 jam itu 2 jam dia tidur. Secara medis itu tidak cukup, tidur kita harus 6 jam. Teori kemarin yang disampaikan oleh siapa itu Ustaz Masrur Aidi. Ini ada pertanyaan Pak Ustaz. Mungkin ada pandangan Pak Ustaz bisa dijelaskan, nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab gimana? Boleh Ustaz, langsung dijawab Ustaz. Langsung aja ya? Boleh. Baik. Jadi pertanyaan Pak Nurdin tadi, yang pertama adalah masalah jiwa dan raga. Ya, sebenarnya memang tadi disebutkan oleh Pak Nurdin, ada orang yang raganya siap, bagus, sehat, tapi dia tidak sholat misalnya, ibadahnya tidak nambah dan sebagainya. Itu kondisi itu yang ditanya oleh Pak Nurdin tadi. Oh, bukan itu pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana mengukur iman justru ya. Oke, baik. Tapi berhubung dengan itu tadi saya komentari sedikit bahwa jiwa dan raga itu terhubung sangat erat. Hasil penelitian di Belanda itu menunjukkan bahwa keadaan jiwa kita itu mempengaruhi keadaan fisik kita secara keseluruhan. Karena itu sebenarnya sebagian besar dari penyakit justru disebabkan oleh psikologi kita yang terganggu kemudian. Jadi orang-orang yang stres itu rentan untuk didatangi oleh penyakit. Orang-orang yang tertekan rentan didatangi oleh penyakit. Orang-orang yang ketakutan, yang terus-menerus mengalami kesedihan, itu rentan didatangi oleh penyakit. Karena itu sebenarnya orang-orang yang kuat secara keimanan itu tidak rentan terhadap penyakit. Jadi secara tidak langsung saya ingin mengatakan bahwa ketika jiwa kita sehat, maka imun kita akan muncul kemudian karena mereka bekerja secara sinergi. Secara bahasa lain, kalau iman kita kuat, maka insya Allah imun kita pun akan diperkuat oleh iman tadi. Ini makna yang terselubung di situ. Itu salah satu yang menjadi penyebab kenapa teman-teman tadi yang makannya sedikit, tapi kerjanya kuat. Kenapa demikian? Karena ada spirit yang ada di dalam diri mereka yang bekerja jauh lebih kuat daripada sekedar
asupan makanan yang bersifat real, empirik. Dan itu bisa dijelaskan dengan penelitian. Seperti yang saya sebutkan tadi, penelitian menyebutkan bahwa keadaan jiwa seseorang itu akan mempengaruhi dia untuk melakukan aktivitas yang luar biasa. Kita tahu persis bahwa Nabi SAW sering sekali berperang di bulan Ramadan. Karena itu tidak ada cerita bahwa bulan Ramadan di mana makan kita sangat sedikit, tapi kita kemudian menurunkan kinerja pekerjaan. Semangatnya jadi hilang. Kerjaannya cuma tidur aja seharian. Nggak ada itu dalam Islam. Ya, meskipun hadis dari mana yang mengatakan tidurnya ibadah itu kan? Sehingga ibadah terus pagi sampai sore. Tidur terus. Jadi kondisi itu demikian kejadiannya. Begitu juga dengan alasan bahwa kenapa makan sedikit tadi bisa membuat orang bekerja lebih kuat. Karena ternyata Nabi SAW pun menyuruh kita untuk makan sedikit. Nabi menyuruh kita untuk makan hanya sekedar untuk bisa menegakkan tulang sulbimu saja. Tapi kalau kemudian kamu merasa enak sekali makanan, pengen makan banyak dan sebagainya, baiklah. Kalau begitu ada batasnya. Kapan batasnya? Sebelum sendawa datang. Atau belum merasa kenyang. Karena sepertiga dari perut hanya boleh diisi dengan makanan. Sepertiga lain diisi air dan sepertiga lain diisi oleh udara. Tapi tentang pertanyaan tadi orang-orang suluk ini mengharamkan makanan yang halal, ini belum sampai ilmu saya ke sana ini. Tapi kalau mengharamkan hal-hal yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlarang. Nabi SAW pernah suatu ketika mengharamkan madu yang dipersembahkan oleh Zainab, istri beliau. Maka pada saat itu sebenarnya itu didasarkan pada kecemburuan Aisyah radhiyallahu. Aisyah radhiyallahu anha cemburu karena Nabi baru saja memakan madu di rumah Zainab. Dan Nabi menyukai madu. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian menyebut bahwa mulut Nabi jadi bau karena makan madu itu. Waktu itulah Nabi kemudian mengharamkan madu itu untuk beliau makan. Madu yang dipersembahkan. Turun ayat teguran untuk Muhammad SAW di surat At-Tahrim ayat pertama. Allah langsung menyebutkan, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk membuat senang. Jadi kondisi itu, kalau benar ini kejadian, maka ini bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam. Tapi Allah alam saya belum sampai ilmu untuk mengetahui bagaimana orang-orang yang melakukan suluk sebenarnya, apa yang mereka haramkan dan apa yang tidak. Saya belum pernah melihat langsung apa yang mereka lakukan. Allah alam. Kemudian pertanyaan yang pertama sekali disebutkan tadi, kalau iman bisa diukur nggak? Bisa. Bagaimana cara mengukur iman? Allah kasih juga instrumennya di dalam Al-Quran untuk mengukur iman. Apa instrumennya? Instrumennya ada di surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati dia. Kalau nggak bergetar hatinya, maka imannya tidak. Sedikit bergetar, sedikit iman. Bagaimana kita tandai bergetar? Gampang sekali. Azan berkumandang, kita mau datang apa enggak. Itu indikatornya. Orang-orang yang mau datang, itu kenapa dia datang? Karena dia tidak nyaman, dia merasa galau kalau tidak datang. Kenapa? Hatinya bergetar. Karena di situ disebut nama Allah. Azan dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dimulai dengan kata-kata Allah. Kenapa bisa demikian? Untuk menggetarkan hati orang-orang. Apa contoh berikutnya? Apa cara berikutnya untuk menandai apakah iman kita ada atau tidak? Bagus apa tidak keadaannya? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu
Assalamualaikum Ustaz, suara terputus-putus Ustaz. Angin kencangnya baru sampai Darussalam. Iya. Akan mati lampu ini di sini. Oh iya Ustaz. Jadi tiba-tiba blackout ini, jadi terpaksa saya pakai HP ini. Boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Kita lanjutin ya. Ya, silakan Ustaz. Oke, baik. Jadi kondisinya sebenarnya adalah yang pertama tadi ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kemudian wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Itu indikator yang bisa menunjukkan bahwa kita punya iman atau tidak. Nah, dalam rutinitas ibadah, kemudian itu langsung ditandai dengan alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang kemudian menunjukkan imannya dengan salat dan menafkahkan apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya ayat-ayat untuk perintah salat tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena memang amanu itu sendiri adalah salat. Ciri-ciri iman itu sendiri salah satunya adalah salat. Jadi tidak ada ayat dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, nggak ada. Ayat itu selalu dimulai langsung dengan aqimus shalah wa atuz zakah dan seterusnya. Itu jawaban untuk Pak Nurdin. Terima kasih. Ada lagi silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ada sedikit cross check Pak Ustadz. Silakan. Boleh? Ada cross check sedikit. Silakan. Ya. Bagus sekali jawabannya tadi. Cara mengukur iman itu ya dengan kita diperdengarkan ayat Allah, kita bergetar hatinya. Itu bagi kita pribadi. Kalau kita bergetar hatinya berarti kita imannya sudah meningkat. Begitu kita dengarkan azan langsung ke masjid, bergegas ke masjid. Bagaimana kita mengukur untuk orang lain menjadi teman sejawat kita? Dia imannya kuat supaya bisa menjadi sebagai penutan bagi kita. Ketika kita lihat ya, bergetar hati dia, kita nggak tahu. Tapi kalau zahiriah dia ke masjid, dia tahu. Tapi dia ketika masjid, ada sumbangan sedekah dia lebih banyak. Tapi giliran yang lain dia juga banyak juga yang maksiatnya. Seharusnya ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lahirnya begitu. Tapi ini belakang kita mengukur iman orang. Kalau dokter bisa mengukur iman orang, kita bisa nggak mengukur iman orang? Supaya bisa menjadi hutan kepada kita. Terima kasih Pak. Baik, saya jawab aja langsung ya. Saya langsung ya. Baik. Jadi begini, seperti yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Allah untuk melihat indikator keimanan, ukuran keimanan itu kan ada dua. Bagian yang tidak tampak dan bagian yang tampak. Bagian yang tampak adalah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang menunaikan salat, mendirikan salat, tegakkan salat dan kemudian gampang untuk bersedekah dan sebagainya. Memang tadi Pak Nurdin menyebutkan dia juga sedekah, dia salat ke masjid dan seterusnya dan seterusnya. Maka jika semua itu dia lakukan, maka indikatornya akan terletak pada salat subuh dan salat isya berjamaah. Salat subuh dan salat isya berjamaah. Karena kata Nabi SAW, keadaan iman seseorang itu terhubung dengan dua salat ini. Artinya, orang-orang munafik, dalam hadis Nabi disebutkan, orang-orang munafik berat buat mereka untuk menjaga istiqomah dalam salat subuh dan salat isya berjamaah di masjid. Berat untuk orang munafik untuk istiqomah salat subuh dan salat isya di masjid.
Karena itu siapa saja yang sudah sholat isya dan sholat subuh di masjid dan istiqomah dia lakukan, insya Allah terhindar dari munafik. Apa itu munafik? Munafik itu adalah dia seolah-olah beriman, padahal dia tidak. Tapi kalau terhindar dari munafik, insya Allah iman kita murni. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu yang bisa kita lihat dan kita pantau secara zahir. Sementara yang secara batin itu tidak ada urusan kita. Karena itu kondisi itu akan terlihat nanti dari faktor-faktor lainnya yang mengikuti itu kemudian. Misalnya cara dia berkata-kata, cara dia bersikap dan sebagainya. Itu yang menunjukkan bahwa sholat dia sudah sempurna. Seperti yang Pak Nurdin sebutkan tadi bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu adalah yang bisa menjadi instrumen untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau dia sebenarnya sholat juga, tapi perbuatan mungkarnya ikut juga, itu bukan berarti dia munafik. Bisa jadi dia dalam perjalanan. Bisa jadi dia dalam keadaan proses untuk menuju kesempurnaan. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi. Terima kasih Ustaz. Baik, jamaah yang lain ada ingin bertanya? Persilakan. Kalau nggak ada yang lain, saya Ustaz. Silakan Pak Said. Silakan Pak Said. Ini tadi mengenai sunnah dalam makan. Sunnahnya makan itu kita makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini pengalaman saya di rumah nih berdua dengan istri. Anak-anak masih kecil. Nah, kadang-kala ada pertimbangan menghabiskan makanan dengan pertimbangan supaya tidak mubazir, Ustaz. Memang satu sisi betul, kita yang pertama memasaknya harus lebih sedikit, kemudian membelinya juga dibatasi tidak banyak. Tapi dalam situasi tertentu, apalagi kita punya balita itu ada kondisi ini harus makan walaupun udah kenyang. Karena pertimbangan takut mubazir terbuang tadi. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Berat nih pertanyaannya. Tapi saya pernah melewati masa-masa itu ketika anak-anak saya masih kecil. Jadi semua sisa makanan anak itu saya makan. Istri juga makan dan seterusnya ya. Kondisi itu memang agak berat karena mempertimbangkan supaya tidak mubazir makan. Tapi sebelum kita menjawab itu, saya perlu klarifikasi dulu bahwa ungkapan yang diungkapkan oleh Pak Said tadi bahwa makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang, itu bukan hadis. Ya, itu bukan hadis. Walaupun ramai disebutkan bahwa itu adalah hadis Nabi SAW. Itu bukan hadis, itu hadis palsu. Ya, itu adalah ungkapan seorang dokter dari Sudan, itu yang benar. Tapi bahwa itu adalah pedoman yang benar, itu benar. Memang begitulah cara makan. Ya, cuman itu bukan dari hadis. Cuman Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan bahwa makan sekedar untuk menegakkan tulang sulbi. Secara tidak langsung, dalam hal itu juga Nabi menyebutkan kalau kalian perlu makan, baru makan. Sama sebenarnya. Baru makan kalau sudah lapar. Nah, di sisi lain, kemudian disuruh berhenti juga sebelum kenyang. Dengan kondisi bahwa hanya sekedar untuk menegakkan tulang sulbi tadi. Nah, dengan kondisi yang demikian, maka makanan yang kita nikmati, insya Allah akan berkah. Tapi kondisi lain kemudian muncul seperti Pak Said katakan. Kadang-kadang kita perlu makan, padahal kita nggak perlu lagi makan, ya. Tapi harus kita makan. Nah, lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa makan baru kita makan kalau kita perlukan. Bagaimana kalau kita tidak perlukan? Sebaiknya jangan dimakan. Bagaimana kalau mubazir? Maka pikirkan cara supaya tidak mubazir, tapi tanpa harus makan. Misalnya, kalau orang tua saya dulu itu paling jago untuk recycle makanan, ya, merecycle makanan. Misalnya nasi yang sudah agak dingin digoreng kemudian, atau yang sudah hampir basi dijemur, dijadikan rengginang, macam-macam. Dan semua itu bisa dinikmati kemudian dengan kondisi-kondisi supaya untuk menghindari mubazir, tapi tetap kita tidak menzalimi diri sendiri dengan memasukkan makanan yang sebenarnya tidak lagi kita butuhkan.
Wallahu alam. Kita cuma bisa berusaha, tapi selanjutnya Allah yang menentukan mana yang terjadi kemudian. Demikian, Pak Said. Oke Ustadz, itu sisa makanan kita itu kan ada hak orang lain di situ. Binatang dan sebagainya. Kalau kita makan jadi mubazir. Kalau tidak dimakan pun tidak mubazir juga. Bisa diberikan kepada ayam misalnya kalau nasi. Ya, itulah salah satu. Ini masalahnya Pak Said nggak ada ayam. Kan itu ceritanya Pak Said ya. Ya kalau di kampung ini betul Bang Din. Kita ada bebek, ada ayam, betul. Jadi semua jadi jatah anggota di belakang. Ya, kalau ada ayam memang tidak mubazir. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, itu mungkin bagian dari mencoba untuk tidak mubazir, ya, mau memberikan kepada yang lain dan seterusnya. Tapi seperti kita sebutkan tadi, memasukkan ke dalam tubuh yang tidak kita butuhkan, itu termasuk zalim sebenarnya. Karena itu, maka berhenti makan apa yang kita tidak lagi butuhkan, itu adalah termasuk ibadah jadinya. Karena mengikuti anjuran Nabi SAW. Sedikit Ustadz, dengan berkaitan yang tadi Pak Ustadz, saya biasanya membiasakan minumnya berlebihan ketika kita sahurnya. Itu apakah perbuatan setan juga itu melebihi daripada kapasitasnya, overload itu. Kalau kita nggak minum banyak, juga masalah untuk esok harinya. Ini bagaimana kondisi ini supaya bisa berimbang, agama tidak kena dan juga masalah kesehatan kita juga tidak masalah. Baik, memang kita disuruh minum banyak supaya tidak dehidrasi ketika Ramadan. Tapi sebenarnya kalau kita baca peraturan atau cara, metode untuk minum banyak itu tidak disebutkan untuk minum 1 ceret saat sahur, Pak Nurdi. Jadi disuruh untuk minum pelan-pelan justru ketika malam. Ya, jadi ketika malam kita cicil itu pelan-pelan karena prosesnya justru kalau kita minum terlalu banyak pada suatu ketika itu justru tidak diserap juga oleh tubuh. Akibatnya yang terjadi justru kita akan ke belakang. Kalau kita minum banyak sekali, keluar juga dia. Kenapa? Nggak sempat untuk diserap oleh tubuh secara cepat. Makanya disuruh cicil dia pelan-pelan. Nah, dengan kondisi cicil pelan-pelan tadi, kondisi sepertiga bagian perut itu pun tetap terjaga untuk tetap dalam keseimbangan. Ya. Saya jarang sekali untuk melakukan yang seperti Pak Nurdin sebutkan tadi bahwa minum di waktu sahur banyak-banyak gitu ya. Tadi sahur saya cuma minum 2 gelas, tak lebih. 2 gelas. 1 gelas air hangat, 1 gelas air yang biasa. Tapi alhamdulillah tiap hari saya lakukan itu aman-aman saja Pak Nurdin, nggak ada masalah nih kayaknya. Ya, baik Pak Ustadz. Sekali lagi Pak Ustadz, itu ya. Kondisi ideal begitu. Kalau kita lupa minum di awalnya, kita di sahurnya mau minum banyak, mau minum obat, walaupun terbuang sebentar-bentar, obat kita kan dikikis lagi oleh ginjal kita sehingga racunnya terbuang. Ini kan suatu efek yang baik bagi kita. Tapi efek yang lain kan kita overdosis pada satu saat itu kan bertentangan dengan anjuran Rasulullah. Apakah ini pekerjaan setan juga? Itu pertanyaan saya. Semua yang berlebihan sebenarnya tidak dianjurkan dalam Islam. Karena itu pada akhirnya akan menzolimi diri sendiri kemudian. Nah, zolim kepada diri sendiri itu adalah dosa. Tapi level zolim juga ada levelnya. Artinya, apakah itu betul-betul sudah betul-betul menzolimi tubuh kita gara-gara minum sebanyak-banyaknya? Ada orang yang minum saking banyaknya, mual dia. Mual. Minum air putih terlalu banyak itu mual. Itu. Nah, itu juga sebenarnya jadi masuk kategori sampai haram itu. Ya, karena kondisi seperti itu. Nah, itu sebabnya sebenarnya secara rasa, kita merasa rasa tubuh kita tahu kapan harus menyetop. Persoalan sederhana sebenarnya adalah bukan diminum, makan. Persoalan sederhana dimakan. Kenapa? Karena makan itu ada rasanya. Banyak sekali orang terundang untuk makan oleh mulutnya. Perutnya udah lama bilang enggak. Perutnya udah lama bilang jangan. Jangan lagi lah, tolong, please, ya kan? Tapi mulutnya itu, coba aku cicipi yang ini. Umat ini enak kali, aku cicipi yang ini. Jadi mulutnya itu nggak tahan. Itu kasus utamanya Pak Nurdin. Jadi setiap makan banyak kemudian terpaksa minum air kemudian. Kenapa minum air? Minum air tadi untuk penetral karena sudah banyak sekali minum seret di kerongkongan dan sebagainya minum air. Nah, jadi air jarang sekali membuat kita tergoda untuk minum banyak. Tapi kalau makanan, iya. Cuman konsekuensinya adalah setiap saat kita makan banyak terpaksa minum banyak. Nah, lagi-lagi ini menjadi siklus yang tidak bisa kita keluar. Karena itu puasa, termasuk satu di antara filosofi puasa adalah imsak, menahan diri. Menahan diri.
Jadi imsak itu maknanya bukan sekedar waktu berpuasa. Ketika berbuka puasa pun harusnya kita menahan diri. Jangan terlalu heboh dengan makanan. Saya sering melihat itu orang-orang ketika mau buka puasa menunggu detik-detik itu udah penuh piringnya. Penuh piringnya. Jadi dia siap-siap untuk menyantap semuanya. Padahal nanti menderita sekali dia. Jadi itu kondisinya. Ya, intinya tetap mengontrol hawa nafsu kita. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Lanjut, Pak Tony. Terima kasih Ustaz. Masih ada waktu sekitaran 10 menit lagi. Yang ingin bertanya dipersilakan. Ada jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz. Masih ada waktu. Pakai tulisan juga boleh, pakai tulisan. Ya, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Pak Ustadz mau tanya, kita mengenal dalam Islam itu ada rukun Islam, ada rukun iman, gitu ya. Saya mau, apakah misalnya mau tahu apakah apakah bisa menyandingkan, misal apakah kita harus Islam dulu baru beriman, atau iman dulu baru Islam gitu, ataukah memang ini dua hal yang nggak bisa diberikan tingkatan atas, ada yang mengakhiri itu berbarengan, Ustaz. Misal kalau kita lihat, kalau dalam rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dalam rukun Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat. Apakah memang antara iman dan Islam ini saling mendahului atau bagaimana pendapatnya Ustaz? Terima kasih. Saya jawab langsung ya. Jadi nanti boleh dicek di surah Al-Hujurat ayat 14. Kalau nggak benar ayat 14, cek ayat 15 atau ayat 13, pokoknya di sekitar situ. Surah Al-Hujurat, itu Allah cerita tentang orang-orang Badui yang baru saja diislamkan oleh Nabi SAW. Baru saja bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Kemudian setelah bersyahadat, mereka teriak-teriak, kami sudah beriman, kami sudah beriman, kami sudah beriman. Tapi kemudian Nabi SAW menegur mereka dengan mengirimkan satu ayat surah Al-Hujurat tadi, kalau nggak salah ayat 14, bunyinya adalah qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu berteriak-teriak berkata bahwa mereka sudah beriman. Kami sudah beriman. Kami sudah beriman. Qul, kasih tahu mereka ya Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kalian baru berislam. Jadi iman itu ternyata levelnya di atas dari Islam. Begitu masuk Islam, maka dia baru Islam. Belum beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin qulu aslamna. Kalian baru boleh mengatakan kalian berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan iman belum masuk lagi ke dada kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalizkum min a'malikum syai'a. Tapi kalau seandainya kalian tetap taat kepada Rasul, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan merugikan kalian sedikit pun dengan amalan kalian. Nah, ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa iman dengan Islam itu sebenarnya levelnya berbeda. Orang yang mempunyai iman, itu orang yang sudah memiliki rasa ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu cinta. Sedangkan Islam itu adalah yang tampak terlihat sepertinya kita cinta. Bisa jadi kita belum cinta, tapi kita sudah berbuat. Makanya rukun Islam itu adalah semuanya poin-poin yang terhubung dengan amal ibadah yang nampak terlihat oleh kita. Termasuk syahadat. Maka kalau ada satu orang yang datang kepada kita, kemudian dia non-muslim misalnya, dia mengatakan dia ingin bersyahadat, maka setelah dia bersyahadat, kita tidak boleh bertanya, ini kamu dari hati kamu enggak? Betul enggak dalam hati kamu? Terserah dia mau dalam hati atau bukan, ketika dia bersyahadat, maka dia harusnya sudah berislam. Kenapa? Karena syahadat itu dipersaksikan. Ya.
Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya adalah ibadah-ibadah yang nampak. Kenapa bisa demikian? Karena seperti tadi juga, jasmani dan ruhani. Jasmani itu nampak. Maka Islam, orang yang berislam adalah orang yang beribadah dengan jasmaninya. Tapi orang yang beriman adalah orang yang memasukkan ruhaninya dalam ibadahnya. Dia sholat tetap, tapi dalam sholat ruhaninya ikut sholat. Dia puasa, dalam puasa rohaninya ikut puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu maka kata Allah tadi, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam dada kalian. Jadi butuh proses supaya iman itu sampai ke dalam dada kita. Termasuk kita-kita yang sudah lama dalam Islam ini. Bisa jadi kita juga belum mendapatkan keimanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk lagi ke dalam dada kita. Perlu proses. Kan aneh kalau udah 40 tahun kita hidup, iman belum masuk. Kemana aja coba? Jangan-jangan pintunya ditutup. Jadi itu jawabannya. Silakan yang lain. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Lanjut, yang lain. Oh, ada pertanyaan dari ini tadi ya, yang ditulis tadi. Mohon dibaca protokol apa moderator, Pak Ade. Esther itu siapa? Panggil aja Esther berarti, Pak Asir. Pak Asir. Adi kayaknya nggak tahu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf Ustadz. Tadi saya ingin bertanya, Aceh ini mayoritasnya Muslim. Mengapa pengobatan di Aceh tidak terlihat menggunakan ilmu praktisi timbun nabawi? Nampak terpisah antara agama dengan kehidupan. Itu pertanyaan dari Asar, saya kurang tahu juga nih Ustaz. Mungkin jamaah dari kita-kita juga Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Seperti yang kita sebutkan, bahwa Muslim itu Allah akan menyuruh kita untuk udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, total, sempurna dia. Tapi apakah kita semua sudah masuk ke dalam Islam secara sempurna? Belum. Sebagian besar dari kita sedang berusaha untuk menjadi sempurna, pelan-pelan. Saya sudah bicara banyak dengan dokter-dokter yang mereka cerita tentang cara mengobati pasien mereka. Sudah mulai menggunakan sedikit banyak terhubung dengan Islam. Misalnya mereka menyuruh juga pasiennya untuk sering mengaji, sering mendengarkan bacaan Al-Quran, supaya gampang untuk disembuhkan, dan seterusnya. Tapi pelan-pelan menuju ke situ, karena apa? Karena diakui atau tidak, kita terlalu lama pendidikan kita terhubung dengan suasana yang kurang Islam. Agak sekuler kalau boleh kita sebutkan. Karena itu agak terpisah antara keislaman dengan pendidikan umum yang sering kita jadikan dasar untuk mencari pekerjaan. Di sisi lain, ada pendidikan yang bersifat dayah dan seterusnya. Mereka juga tidak mempelajari hal-hal yang umum, sehingga juga tidak bisa membuat integrasi antara apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan dengan agama kemudian. Nah, itu sebabnya ada peluang yang sangat besar, gap yang sangat besar antara ilmu keduniawian, termasuk pengobatan di dalamnya, dengan ilmu agama Islam yang seharusnya mencakup seluruh isi kehidupan. Sejujurnya, saya termasuk yang berusaha untuk menghubungkan keduanya. Makanya tadi Pak Nurdin di awal sekali kita bertanya mengatakan ceramah Pak Ilham ini ilmiah, kata beliau. Itu kondisi yang dimaksudkan oleh beliau adalah mungkin bahwa terhubung dengan kondisi yang kita butuhkan dalam kehidupan hari-hari. Dan agama yang sesungguhnya sebenarnya justru mengatur keseluruhan. Islam yang ideal itu mengatur keseluruhan. Karena itu kalau kita sudah berislam dengan Islam yang ideal, maka mengatur keseluruhan. Kalau enggak, maka kita belum masuk ke dalam Islam yang sebenarnya. Artinya belum kafah Islam kita. Masih di jalan, pelan-pelan. Jadi kondisi itulah yang menyebabkan Aceh demikian. Meskipun Aceh itu mayoritasnya Islam, tapi boleh dilihat, misalnya saja orang Aceh itu ada yang tidak sholat, tapi mereka marah sekali kalau disebut atau dikafirkan. Mereka tidak sholat.
Padahal kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Padahal beda antara kami dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang saja meninggalkan salat sebenarnya dia kafir kata Nabi. Tapi orang-orang Aceh kalau dibilang kafir, padahal dia nggak salat, itu marah sekali. Marah sekali. Nah, kondisi itu kenapa? Karena agama dalam terminologi di Aceh bisa jadi agak sedikit berbeda. Misalnya ada orang yang menganggap beginilah harus beragama. Nah, kondisi-kondisi itu membuat kita lagi-lagi terpolarisasi tadi antara kehidupan kita asli dengan agama yang sesungguhnya. Misalnya saja, melanggar lampu merah di Aceh rata-rata dianggap itu tidak terhubung dengan agama. Membuang sampah sembarangan tidak terhubung dengan agama. Makanya jangan heran kalau kemarin itu banjir di mana-mana. Setelah dicek ternyata apa? Selokan banyak yang tersumbat. Kenapa bisa demikian? Karena orang membuang sampah di mana-mana. Aceh jauh dari, kalau kita boleh sebut, jauh dari bersih. Padahal ini orang Islam yang tinggal di sini. Allah mengajarkan kebersihan. Nabi mencontohkan kebersihan. Kenapa bisa demikian? Karena Islam tidak dipahami dalam kehidupan. Dianggap Islam hanya berada di masjid, sholat, puasa, zakat, itulah yang dianggap sebagai Islam. Padahal Islam adalah kafah, menyeluruh dia. Keseluruhan kehidupan itu bisa dijawab oleh Islam. Demikian. Terima kasih, Ustaz. Masih ada waktu, lebih kurang 5 menit lagi. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin Ustadz. Kalau nggak ada, saya tambah sedikit untuk menghematkan untuk memanfaatkan waktu. Ya, silakan Pak Nurdin. Ya, ini yang sangat menarik tadi. Ada orang 40 tahun hidupnya belum imannya masuk. Berarti dia nggak kafir kalau dia meninggal. Ini yang sangat penting, ya. Karena ini selalu bersama kita. Harus selalu bersama kita setelah kita ikrar. Kalau kita orang Islam kan langsung automatically. Tapi kalau non Muslim itu setelah ikrar dia sudah dianggap beriman dengan Allah dan dengan segala kewajibannya. Kalau dia berbuat kejahatan berarti dicatat dia sebagai dosa, ada azabnya. Jadi bagaimana kita memasukkan iman? Orang yang beriman itu walaupun diazab di neraka kan ada jatah surganya, hak surganya. Ini berarti kalau seperti kata Pak Ustaz tadi, sudah 40 tahun mungkin tidak masuk iman, berarti nggak ada iman. Nggak ada iman bukan orang mukmin. Ini seperti apa jawabannya Pak Ustaz? Makasih. Kita khawatir juga ini. Ada yang takut. Baik. Jadi kondisi yang kita maksudkan adalah bahwa iman itu akan masuk pelan-pelan. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada istilah witing tresno jalaran soko kulino. Ada yang tahu nggak? Ada orang Jawa nggak di sini ya? Banyak. Pak Adi orang Jawa ya? Mboi, translate. Mboi translate toh, Pak Adi. Apa artinya? Sama Mbak Reni aja. Mbak Ren. Mana Mbak Reni ini? Apa? Suruh ini translate. Translate. Oh. Translate Mbak. Witing tresno jalaran suku kulino. Oh, suka karena kebiasaan. Cinta itu tumbuh karena biasa, ya. Cinta itu tumbuh karena biasa. Karena itu sebenarnya Islam itu menyuruh kita untuk berbuat sholat dan sebagainya untuk membiasakan kita dekat dengan Allah. Dan begitu kita dekat dengan Allah, lama-lama cinta itu akan muncul. Maka sebenarnya agak mustahil, meskipun kita sebut tadi, agak mustahil kalau ada orang yang sudah 40 tahun sholat, tapi iman yang nggak masuk sedikit pun, itu mustahil. Itu mustahil. Tapi kalau imannya lemah, itu mungkin. Tapi imannya insya Allah sudah masuk ke dalam. Tapi tadi yang di dalam surah Al-Hujurat, yang Allah tegur orang-orang Badui itu, karena memang mereka baru saja masuk Islam, mereka langsung mengakui mereka sudah beriman. Nah, dengan kondisi seperti itulah maka Allah menyebutkan bahwa kalian belum
Walakin qulu aslamna. Kalian baru berislam. Nah, kondisi itulah yang membuat beda antara Islam dengan iman. Tapi kalau orang-orang yang sudah 40 tahun tadi, ya, dia sholat, dia puasa, insya Allah imannya sudah mulai masuk pelan-pelan. Kalaupun tidak banyak. Bagaimana kita tahu bahwa imannya banyak atau tidak? Indikator yang kita bicarakan tadi di awal menjadi instrumen bagus untuk melihat apakah iman kita sudah kuat atau masih lemah atau bahkan sudah mulai hilang pelan-pelan. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz Ilham atas penjelasannya. Berhubung kita sudah masuk di penghujung waktu kajian daring Ramadan kita pada hari ini. Pagi hari ini untuk kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan bosan-bosan ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi nggak melihat dari awal, rupanya ada Ustaz Faizal di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Alhamdulillah. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih Pak Faisal. Baik, terima kasih Ustadz Ilham yang telah menyampaikan materinya kajian Ramadan kita pada hari ini tentang iman, dan aman. Insyaallah besok kajian daring Ramadan kita yang terakhir akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA pada hari Rabu 27 Ramadan tentang tema yang akan dibawakan adalah puasa dan kesalihan sosial. Bagi jemaah yang memiliki kekurangan waktu bisa untuk mengikuti kegiatan kajian daring Ramadan kita besok 27 Ramadan. Baik, terima kasih Ustadz Ilham atas kesempatan dan kajiannya kepada kami semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.